Baik, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adikku yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kagum Tio di Musola Nur Hikmah. Nah, adik-adik, pada kesempatan yang sama ya, dan juga penyelenggara yang sama, insya Allah kita akan melanjutkan materi-materi sebelumnya, yaitu materi yang masih sama tentang kisah para sahabat atau sirah para sahabat, perjalanan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebelumnya kita sudah pernah jelaskan apa sih artinya sahabat ya. Nah, yuk kita reminder kembali agar adik-adik tahu sahabat itu ternyata bukan cuma orang yang dekat, bukan cuma orang yang senantiasa bersama dengan kita, bukan. Sahabat Nabi Muhammad yang dimaksud adalah ada 3 ciri-cirinya adik-adik. Tapi sebelum itu alangkah baiknya yuk kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga hari ini ketika kita belajar, Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin. Nah, adik-adik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga pada hari ini, pada sore hari ini ketika di luar sana sedang hujan, mungkin sebagian anak-anak di luar sana lagi bermain hujan-hujanan. Hore, hujan-hujanan. Dan Masya Allah, mungkin juga di luar sana anak-anak sedang tidur siang atau tidur sore kebablasan ya. Masya Allah, subhanallah. Maka yang membuat kagum-kagum di sini adalah kalian lebih memilih untuk menuntut ilmu, untuk menempuh perjalanan agar Allah mudahkan ke dalam surganya Allah, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Nah, adik-adik, luar biasa. Seringkali ketika Kak Agung membaca sirah para sahabat, perjalanan para sahabat ketika mereka awal-awal Islam itu ada 1400 tahun yang lalu, itu luar biasa adik-adik. Kak Agung itu sampai kadang deg 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 deg. Kok jadi jantungan ya? Yang namanya jantung pasti berdetak ya, dag dug dag dug gitu ya. Kalau jantungnya nggak berdetak berarti mate. Nah, itu membuat Kak Agung tuh merasa heran. Ada ya orang kayak begini. Luar biasa baiknya, luar biasa kehebatannya. Mereka lah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan termasuk adik-adik, sahabat yang akan kita bahas kali ini, yaitu sahabat siapa adik-adik? Bilal bin Rabah, Kakung. Alhamdulillah, ternyata kalian hafal ya. Iya dong, aku kan alisnya tebal. Apa hubungannya ya? Gak ada hubungannya alis tebal dengan hafal atau tidak judul materi hari kita hari ini ya. Nah, adik-adik, Kak Agung ingin menjelaskan dulu tentang apa itu sahabat. Ya, sahabat itu ada 3 ciri-cirinya. Ya, ada berapa adik-adik? Ada 5. Dikurang 2, jadinya 3. Ada 6. Dikurang 3, jadinya 3. Ya, ciri-ciri sahabat itu ada 3. Jadi sahabat itu bukan seperti yang kita lihat. Aku sahabatan sama kamu, kamu selalu dekat sama aku kalau cerita sama kamu berarti kamu sahabat. Nah, berbeda versinya dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ciri-ciri sahabat adalah yang pertama,
bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa adik-adik? Bertemu Ya, dengan ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya orang bertemu dengan Nabi, maka dia bisa mendapatkan satu ciri-ciri sahabat. Ya, kalau kita pernah ketemu Nabi nggak adik-adik? Kita nggak pernah ketemu Nabi adik-adik ya. Nah, itu yang pertama. Berarti kita bukan sahabat Nabi. Baru satu aja kita udah bukan sahabat. Oke, yang kedua. Dia masuk ke dalam Islam. Dia masuk ke dalam apa adik-adik? Ke dalam Islam. Ini yang kedua. Dia bertemu Nabi, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Dan ternyata kita juga orang Islam nih adik-adik. Tapi sayang kita nggak pernah ketemu Nabi. Jadi nggak pernah kita bisa disebut sahabat. Yang ketiga adalah seseorang bisa disebut Nabi, disebut sahabat Nabi jika dia wafat atau mati dalam keadaan Islam. Paham adik-adik? Paham Kak Agung? Alhamdulillah. Oke, jadi syaratnya menjadi sahabat itu harus terkumpul 3 hal ini. Yang pertama, dia bertemu Nabi, ketemu langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia hidup dalam keadaan Islam. Dan yang ketiga, wafatnya pun dalam keadaan Islam. Nah, adik-adik kita lanjut. Sirah sahabat Nabi Muhammad yaitu Bilal bin Robah. Adik-adik, Kak Agung kalau membayangkan di zaman dulu. Di zamannya kisah Bilal bin Robah awal-awal masuk ke dalam Islam. Luar biasa adik-adik. Ya, Bilal bin Robah adalah budak Habasyi. Atau dia berasal dari Habasyah. Orang-orang berkulit hitam. Dan dia seorang budak. Adik-adik tahu nggak sih budak itu apa? Nggak tahu Kak Agung. Emang apa sih? Budak itu adalah pembantu tapi nggak dibayar. Pembantu yang disuruh sana sini. Bahkan budak itu adalah pembantu yang disuruh mencari uang. Kalau uangnya sudah dapat, dikasih ke majikannya. Majikannya tinggal santai-santai kipas-kipas uang. Ya, aduh adik-adik, itulah budak. Dan ternyata sahabat yang satu ini, Bilal bin Robah, beliau juga termasuk budak. Seseorang yang disuruh-suruh, kalau nggak nurut dicambuk, nggak nurut dijemur, nggak nurut disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu di dalam Islam budak-budak dihilangkan. Sudah tidak ada lagi di dalam aturan Islam ya, perbudakan-perbudakan seperti itu. Baik, kita lanjut. Bilal bin Robah adalah budak dari Habasyah. Nah, siapa sih nama ayahnya Kak Agung? Nah, namanya aja Bilal bin Robah. Berarti nama ayahnya adalah Robah adik-adik. Ya. Lalu siapa nama ibundanya? Nama ibundanya adalah Hamamah. Ya, ma-nya nggak panjang. Kalau ma-nya panjang Hamamah itu jadi merpati. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Jadi kalau ma-nya pendek berarti artinya bukan merpati. Artinya apa Kak Agung? Nggak tahu Kak Agung ya. Itulah nama ibunda Bilal bin Robah. Nama ayahnya Robah. Nama ibundanya Hamamah. Sudah adik-adik? Kayaknya belum deh Kak Agung. Loh kok belum? Aku nggak ketemu nih pensilnya mana ya. Aduh yaudah nyari pensil dulu, nyari pensil ya. Silakan, boleh ya. Ketemu. Oke, silakan dicari alat tulisnya ya. Oke, sudah adik-adik? Catat. Nama ayahnya adalah Robah. Atau kalau kalian tulis dalam bahasa Indonesianya Rabah ya. Nama ibundanya
Hamamah. Kemudian mereka adalah ibundanya, Bilalnya ini termasuk di antara budak-budak di kota Mekah Bani Jumah ya. Jadi ada keturunan orang-orang Jumah ya. Jumah ini adalah keturunan di kalangan orang-orang Mekah dan mereka memiliki budak di antaranya ini Hamamah dan Bilal bin Robah ya. Jadi mereka adalah budaknya Bani Jumah di kota Makkah. Kemudian awal mulanya Bilal bin Robah ini masuk ke dalam Islam. Nih adik-adik, suatu ketika ada seorang pemuka dari bangsa kota Makkah. Beliau mengatakan, yaitu bernama Umayyah bin Khalaf, ya, namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini lagi ngumpul-ngumpul bersama para pemuka-pemuka yang lain. Nah, di sana ada Bilal juga, tapi Bilalnya itu sebagai lagi bersih-bersih atau lagi mendengarkan, ya, mereka berkumpul-kumpul. Bilal waktu itu kebetulan ada di sana. Lalu Umayyah mengatakan, hehehe, kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Enggak. Tahu apa gitu? Itu loh, si Muhammad. Muhammad itu dia katanya membawa agama baru. Dia ngaku-ngaku dirinya nabi. Dia nyuruh kita buat nyembah Allah yang cuma satu aja. Padahal kan mereka sambil tertawa-tawa mengejek Nabi Muhammad SAW. Mereka mengejek. Padahal kan kita selama ini punya Tuhan banyak. Ada Lata, Uzza, Mana, dan seterusnya mereka sebut-sebutkan. Bahkan adik-adik di zaman dulu itu, di zaman jahiliyah, mereka saking banyaknya punya patung sampai-sampai di rumah mereka juga mereka harus punya patung. Ya, itu sebagai Tuhan mereka. Pernah suatu ketika seorang sahabat, ya, ini seorang sahabat Nabi Muhammad, beliau pengen banget punya patung di rumahnya. Ya, beliau pengen kayak orang-orang. Orang-orang punya patung. Aku juga mau punya patung. Akhirnya beliau terinspirasi untuk membuat patung dan dia mulai membuat patungnya dari gandum dikasih air, atau kita bisa menyebutnya dia membuat patung dari roti ya adik-adik. Ya, dia bikin patung dibentuk-bentuk, akhirnya sudah jadi. Lalu dia berdoa kepada patung tersebut, dia meminta kepada patung tersebut sampai suatu hari ya, Masya Allah, Subhanallah. Akhirnya ia tidak memiliki uang. Dia tidak memiliki harta. Dia tidak punya makanan, nyari di loker, nggak ada nyari di meja, nggak ada nyari di sana sini, nggak ketemu. Nggak ada makanan, nggak ada uang. Lalu dia melihat kepada patungnya. Wah, iya ya, patungnya kan terbuat dari roti. Bisa dimakan gitu ya. Akhirnya patung tersebut diambil, lalu dipotek. Duh, kalau Kak Agung membaca cerita ini ya, ya Allah, patung tersebut dibikin sendiri, dimintain doa, lalu dimakan. Tuhan kok dimakan ya? Nauzubillah. Maka dari itu kemudian akhirnya cahaya Islam datang sehingga ia tahu bahwasanya hal tersebut adalah keliru. Menyembah kepada selain Allah adalah keliru. Berdoa kepada selain Allah adalah keliru. Ya, maka dari itu Islam mengajarkan agar kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Ketika Umayyah bin Khalaf dan para pemuka-pemuka Quraisy tersebut sedang membicarakan Nabi Muhammad, dikatain gila lah, dikatain apalah. Tapi Umayyah bin Khalaf tidak memungkiri. Dia juga nyebutin kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad. Dia mengatakan, tapi emang Muhammad itu orangnya jujur loh kalau ngomong. Tapi emang Muhammad itu baik loh dari kecil. Dia bahkan dari kecil sampai besar gak pernah bohong. Wah, Bilal bin Robah langsung, ada orang yang diucapkan kejelekannya, tapi diucapin juga kebaikannya. Dari dulu dia itu suka membantu orang, dari dulu dia itu berkata senantiasa jujur, dari dulu dia kalau misalnya
dia senantiasa berpikiran jernih. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti acara-acara seperti dangdutan. Kalau istilahnya zaman dulu itu ada acara dangdut-dangdutan gitu ya adik-adik ya. Acara ngumpul-ngumpul nyanyi-nyanyi. Nabi Muhammad nggak pernah ikutan. Kemudian pernah juga Nabi Muhammad ada orang-orang minum minuman keras. Nabi Muhammad nggak pernah minum minuman keras. Sehingga akalnya jernih. Dari sinilah Bilal akhirnya tertarik sama orang ini. Wow, ada orang kayak gitu ya. Kan biasanya adik-adik ya, kalau kita ngejelek-jelekin orang gimana adik-adik? Wah, kita pasti ngejelek-jelekin banget. Iya tuh, temen aku tuh yang rese sama aku, hitam, gemuk, rambutnya keriting, kribo, kalau malam dimakan kebo. Aduh, gak ada baik-baiknya ya. Kita diucapinya jelek terus adik-adik. Subhanallah. Ya, kita nggak boleh ngucapin seseorang itu buruk-buruknya. Kalau itu benar, maka itu disebut dengan ghibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah kalian suka kalau ketika kalian membicarakan orang di belakangnya, orang itu nggak tahu, keburukan-keburukan kalian sampaikan, itu sama saja seperti kalian memakan daging bangkai saudaranya. Kita makan daging bangkai ikan aja yang halal, itu kita kadang enek ya adik-adik. Ih, udah mati, udah bau. Tapi ikan bangkainya itu halal, boleh dimakan. Kecuali hewan-hewan yang lain, ya. Kalau ikan bangkainya halal, ikan bangkai ikan aja yang halal kita jijik, apalagi daging bangkai manusia. Manusia udah jadi mayat, kita makan tuh. Kira-kira jijik nggak adik-adik? Kemudian kata Allah, fakarihtumu. Kalian akan merasakan jijik. Kalau orang normal ya, pasti jijik. Maka dari itu, jangan kita suka menggibah. Bilal melihat ini, itu orang ngegibahin si Muhammad, tapi juga nyebutin baik-baiknya. Muhammad kalau ngomong selalu jujur. Muhammad akalnya cerdas dan jernih pemikirannya. Muhammad orangnya senantiasa senantiasa berakhlak mulia, beradab baik kepada semua orang dari kecil sampai besar. Masya Allah. Dari situlah Bilal bin Rabah akhirnya jatuh cinta dan tertarik kepada Islam. Dan akhirnya dia pun masuk ke dalam Islam. Nah adik-adik, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, dia bercerita bahwasanya ada 7 orang yang pertama kali menyerukan dirinya bahwa dirinya itu telah masuk ke dalam Islam secara terang-terangan. Ya, jadi dia ngumumin aku sudah masuk Islam. Ya, siapa saja adik-adik? Ada 7 orang. Yang pertama ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah termasuk di antara orang yang pertama kali menyebut aku beragama Islam. Kemudian yang kedua ada Abu Bakar. Abu Bakar mengumumkan kepada orang-orang, mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan. Kemudian yang ketiga Ammar, ya, Ammar bin Yasir. Kemudian yang keempat ada Sumayyah. Sumayyah ini adalah ibundanya Ammar. Kemudian yang kelima ada Suhaib. Yang keenam ada Bilal bin Rabah. Dan yang ketujuh ada Miqdad. Ya, kita ulang sekali lagi. Ada 7 orang yang berani terang-terangan menyebutkan bahwasanya dirinya beragama Islam. Yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Bilal. Yang kedua Abu Bakar radhiyallahu an. Yang ketiga Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Yang keempat Sumayyah radhiyallahu anha. Yang kelima yaitu Syuhaib. Yang keenam Bilal bin Rabah. Dan yang ketujuh Miqdad radhiyallahu anhum.
Masya Allah, semoga Allah meridhoi mereka masuk ke dalam surga. Nah adik-adik, 7 orang ini jelas-jelasan mereka mendakwahkan Islam dan mengaku di hadapan orang-orang kafir. Zaman dulu orang-orang semuanya nyembah patung, orang-orang menyembah berhala. Tapi 7 orang ini berani-beraninya di depan mereka, aku Islam, aku hanya menyembah Allah. Wah, orang-orang kafir marah luar biasa adik-adik. Tapi lihat, Rasulullah tidak ada yang berani mengusiknya. Gak ada yang berani mencelakakan Rasulullah. Ya, karena apa? Karena Rasulullah punya paman yang melindunginya. Pamannya ini salah satu tokoh Quraisy yang terkemuka. Jadi nggak ada yang berani nyentuh. Ada yang berani bikin Rasulullah sakit, pamannya siap membela. Ya, yang kedua Abu Bakar. Abu Bakar dia berani dakwah terang-terangan. Siapa yang berani menyakiti dia? Tidak ada. Karena apa? Karena ada keluarganya yang senantiasa melindungi Abu Bakar. Walaupun waktu itu pernah Abu Bakar berdakwah terang-terangan, akhirnya Abu Bakar dipukul, diinjak, sampai wajahnya tidak berbentuk, saking hancurnya wajahnya. Benjol-benjol, lebam-lebam, dan seterusnya. Kemudian para keluarganya mengatakan, kalau sampai Abu Bakar kenapa-napa, kalau sampai Abu Bakar wafat, kita akan memerangi orang-orang yang telah menghancurkan Abu Bakar. Wow, dilindungi adik-adik. Tetapi tidak dengan yang sisanya. Siapa saja sisanya? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, ya Allah adik-adik, kagum ngebaca sirahnya ya. Ammar bin Yasir, ibundanya yang pertama kali bersama ayahnya ya. Ibundanya diseret, ayahnya dibunuh. Dia udah nggak kuat, ibunya meninggal gara-gara masuk Islam. Ayahnya dibunuh gara-gara masuk Islam. Tinggal Ammar. Ammar disiksa sambil seperti ini kan, mana ya? Misalnya ini ada patung. Nah ini patung yang bisa dipegang, ya. Ammar dia diikat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu disuruh mengatakan, hei Ammar, sembahlah Lata, sembahlah Uzza. Dia bawa-bawa patung kecil. Kalau zaman sekarang bawa boneka ya. Sembahlah Lata, tinggalin Allah. Sembahlah Lata, engkau nggak akan aku siksa. Sampai akhirnya apa adik-adik? Dia sudah saking perihnya menahan siksaan, sampai-sampai ada besi panas, lalu ditempelkan ke perutnya Ammar. Kamu aja merinding adik-adik ya. Dia berteriak kesakitan. Akhirnya dia terpaksa mengatakan, iya ya, aku menyembah Lata wal Uzza. Akhirnya dia dibebaskan. Tapi itu karena terpaksa adik-adik. Dan ketika itu dia bertemu dengan Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan, engkau dalam keadaan terpaksa dan engkau masih dalam keadaan Islam. Oke, itu sudah cukup ya Ammar bin Yasir. Nanti ada ceritanya tersendiri. Kemudian Sumayyah juga. Ibundanya Ammar bin Yasir meninggal gara-gara memeluk agama Islam. Kemudian Suhaib. Kalau Suhaib Kagum belum tahu ada apa ya. Yang jelas Suhaib. Kemudian Bilal bin Robah. Kemudian ada Mikdad. Mereka dipakaikan ya, di antara siksaan-siksaan untuk mereka dipakaikan baju yang terbuat dari besi. Lalu mereka dijemur di padang pasir adik-adik. Kagum pernah diceritakan itu padang pasir. Kalau misalnya kalian bawa telur, itu kalau padang pasir lagi panas-panasnya kalian bawa telur ya, telur mentah. Kalian taruh telur itu di atas pasir, kalian diemin seharian di tengah terik panas matahari. Nanti sore kalian ambil itu udah mateng adik-adik. Bagaimana kalau kita pakai baju besi? Baju besi itu menyerap panas. Habis itu apa? Kita ditaruh di tengah-tengah padang pasir. Lalu kita disiksa, dipanas-panasin. Ah, panas! Ya Allah adik-adik. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah. Kita semua lahir di negara yang aman. Untuk belajar agama Allah mudahkan. Coba kalian belajar sama Kak Agung, ada yang ngomelin nggak? Misalnya, oh ya, tetangga kalian, hei kamu belajar sama Kak Agung ya, jangan.
Enggak ada adik-adik. Enak zaman sekarang. Maka dari itu adik-adik kalau disuruh ngaji, disuruh belajar, udah nggak ada yang nyiksa. Kita dari kecil sudah enak. Maka dari itu yuk kita rajin-rajin. Berbeda dengan orang-orang di zaman dulu, mau ngaji disiksa, mau ngaji, mau belajar disiksa. Alhamdulillah, semoga adik-adik semua Allah mudahkan dalam belajar menuntut ilmu agama. Kita lanjut adik-adik. Jadi itulah di antara kisah-kisah orang-orang yang pertama kali 7 orang yang menyatakan dirinya agama Islam secara terang-terangan. Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Syuhaib, kemudian ada Ammar, ada Sumayyah, ada Bilal, dan juga ada Miqdad. Yang akhirnya mereka semua disiksa kecuali Rasulullah dan Abu Bakar. Oke, kita lanjut adik-adik. Bilal bin Rabah, salah satu di antara budak miskin yang tidak memiliki perlindungan. Umayyah bin Khalaf, ya, yang memiliki Bilal. Umayyah ini majikan ceritanya ya. Umayyah ini yang punyanya Bilal. Bilal itu budaknya Umayyah. Umayyah kurang enak ngelihat Bilal disiksa gitu doang. Kayaknya kurang mantep. Akhirnya apa? Untuk memperlakukan malukan si Bilal, Umayyah mengikat tangannya, lalu tangannya dijulurin panjang pakai tali ya, diikat pakai tali, lalu talinya disisakan panjang ya, misalnya gini, ini kan tali. Nah habis itu apa? Tangannya Bilal ditarik tali tersebut, ditarik sama anak-anak untuk keliling kampung. Ya Allah, udah kayak orang gila kalau zaman sekarang adik-adik ya. Kagung keingetan dulu waktu kecil dan ini perbuatan yang keliru ya adik-adik ya. Ini tidak boleh ditiru. Dulu Kagung pernah ngeliat kalau misalnya biasanya anak-anak kecil itu kalau ketemu orang gila suka diledekin. Oh orang gila, oh orang gila. Orang gila gituin yang mana ngerti ya? Malah yang ada mereka kadang suka marah. Ayo, ayo, ayo. Ya, ini nggak boleh adik-adik. Walaupun memang dia orang gila, terus kamu kata-katain dia gila, ya itu nggak boleh karena dia masih manusia. Ya, begitulah Bilal. Bilal diikat dan tali ujungnya ditarik mengelilingi kampung. Dipermalukan dia. Yang narik anak-aanak adik-adik. Udah kayak lagi mainan apa ya istilahnya ya. Kalau anak kecil udah kayak lagi narik mainan mobil-mobilan. Ya, mobil-mobilannya diseret-seret. Ye, 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 ada Bilal, ada Bilal. Astagfirullah wa atubu ilaih ya. Begitulah adik-adik. Di antara siksaan-siksaan Bilal yaitu dari Umayyah kepada Bilal. Kemudian pernah juga suatu ketika matahari yang sedang panas di padang pasir itu jarang hujan adik-adik ya. Jadi panas terus bawaannya. Kemudian Bilal bin Rabah pakaiannya dilepas. Oh, udah lagi panas, pakaiannya dilepas, lalu dia suruh tiduran di atas pasir yang sudah membara memahana ya. Membara memahana apa itu artinya ya? Sedang membahana, apa sih? Ya sedang panas-panasnya gitulah adik ya. Dia disuruh tiduran. Habis itu nggak cuma segitu adik-adik. Ditaruh batu yang mana batu itu diangkat dengan 2 atau 3 orang. Berarti batunya ini enteng atau berat adik-adik? Berat. Batunya diangkat 2 sampai 3 orang, berarti berat batunya. Lalu batu tersebut ditaruh di atas perutnya Bilal. Ahad. Lihat adik-adik, apa yang diucapkan oleh Bilal. Bilal hanya mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Bilal mengucapkan kalimat tauhid. Bilal mengucapkan nama Allah. Ahad, Ahad, Ahad. Bahkan Umayyah sampai menjulurkan bonekanya. Boneka patung Lata Uzza gitu ya. Lalu dikatakan kepada Bilal, Bilal, keluar dari agamamu.
keluar dari agama Islam, masuklah kepada agama nenek moyangmu, sembah Lata, sembah Uzza, atau engkau akan mati seperti itu. Mau mati ditiban batu terus kayak begitu, dijemur panas-panasan, mendidih, ya. Ayo sembah Lata, sembah Uzza. Bilal tetap ahad, ahad, sambil udah sakit banget dia nggak bisa ngucapin apa-apa kecuali pelan-pelan. Ahad, ahad, ya Allah. Alhamdulillah kita nggak hidup di zaman dulu ya adik-adik ya. Kadang kita suka kepikiran dulu ya waktu Kagung kecil, Kagung suka kepikiran kalau lagi diceritain kisah Nabi. Ih enak ya para sahabat ketemu Nabi Muhammad terus dijamin masuk surga. Ih ternyata nggak semudah itu adik-adik. Para sahabat yang dijamin masuk surga itu dia sudah disiksa, dipukul, dihancurkan berkali-kali. Tetapi dia tetap kokoh memeluk agama Islam. Maka dari itu kita lebih mendingan yang sekarang. Yang penting kita harus tetap rajin mengaji. Seperti itu adik-adik. Kemudian akhirnya tiba-tiba Abu Bakar datang. Wah inilah tiba-tiba ada pahlawan datang. Ting ting ya. Masya Allah ini ketika Abu Bakar datang ini adik-adik. Abu Bakar melihat ya Allah. Itu budak. Udah dijemur panas-panasan. Ditimpa batu gede banget. Ini orang gak punya hati nurani ya. Habis itu Abu Bakar bertanya. Aku beli dia. Emang dia ngelakuin hal apa? Apakah dia gak patuh sama kamu siksa seperti ini? Enggak, dia patuh. Apakah dia telah melakukan keburukan kepada kamu sampai kamu menyiksanya seperti ini? Enggak. Aku menjadikan dia seperti ini karena dia tidak mau memeluk agama nenek moyangnya. Kemudian akhirnya Abu Bakar mengatakan, aku akan membeli dia. Ya. Kemudian Abu Bakar pun mengatakan, aku akan membeli dia dengan harga 7 uqiyah atau 280 dirham adik-adik. Bahkan di riwayat yang lain, kalau orang tersebut yang mau menjual Bilal itu enggak mau, sampai-sampai Abu Bakar bilang, kalaupun engkau masih menolak, aku akan memberikan 100 gantang emas dan aku akan membelinya. Wah, padahal budak itu zaman dulu murah adik-adik. Ya, maka dari itu di riwayat yang satunya, Bilal ditebus dengan harga 1.200.000 kalau misalnya dirupiahkan ya. Nah, bahkan kalau misalnya ketika itu orang ini nggak mau ngejual Bilal, sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, kalaupun engkau menjualnya dengan harga 100 gantang emas, gantang itu apa ya, kayak wadah, beginilah ya wadah. Ini Kagung ada aja tempat ya. Wadah gitulah ya, wadah. Nah itu isinya emas semua. Satu emas yang kecil aja adik-adik. Nih, Kagung ada lagi nih. Kagung mau ngasih tahu kalian ya. Mana nih? Oh tidak ada. Nah ini dia. Satu emas yang kecil aja adik-adik. Segini nih. Ya. Nih. Ini yang seukuran ini bukan emas ya. Ini cuma kartu ATM. Kalian bisa ngelihat punya abi umi kalian. Kak, emas yang sekecil ini aja ya. Itu harganya 1 juta adik-adik. 1 gram harganya udah 1 juta. Atau 900 lebih lah, 1 juta lah kita hitung. Bagaimana kalau waktu itu Abu Bakar akan membeli Bilal seharga 100 gantang emas. 100 wadah isinya emas. Berapa juta itu adik-adik? Berapa ratus juta? Orang yang sekecil ini aja ya, sekecil upil. Aduh, kok sekecil upil sih? Sekecil ini nih ya. Ini aja 1 juta, apalagi 100 gantang emas. Itu banyaknya luar biasa adik-adik. Itulah Abu Bakar. Siap memerdekakan seseorang ketika dia sudah masuk ke dalam Islam. Akhirnya Bilal bin Rabah pun dibebaskan. Dan dia semakin taat dan beragama Islam. Nah itu dia adik-adik. Kemudian, nih, lihat apa pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh Allah
melalui wahyunya. Rasulullah mengatakan adik-adik, surga itu rindu kepada 3 orang. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Ammar bin Yasir. Dan yang ketiga, Bilal bin Robah. Ya Allah adik-adik, kalau kalian tahu sosok Bilal bin Robah ya. Bilal bin Robah itu adalah budak yang berkulit hitam. Dia adalah sosok yang kalau zaman sekarang mungkin adalah orang rendah adik-adik. Dia nggak punya harta, dia nggak punya kedudukan di mata manusia. Dia rendah, dia hina. Kulitnya hitam dari ujung ke ujung kecuali bola mata yang putih dan giginya aja. Kak Agung pernah punya teman orang Afrika, ya, bahkan pernah masih suka interaksi dengan beliau ya. Ada namanya Musa Fofana, Hamzah Fofana, itu orang-orang Afrika di sana ya. Nah, itu Kak Agung masih suka cerita-cerita itu dari ujung rambut ke ujung kakinya putih semua kecuali kuku, mata yang putih-putihnya dan gigi mereka. Lihat adik-adik, Bilal bin Robah, apa yang spesial dari dia? Dia hitam sekujur tubuhnya, dia nggak punya kekayaan di rumahnya, dia nggak punya kedudukan dari kalangan umatnya, tapi karena dia memeluk agama Islam dan karena dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihat apa kata Rasulullah, surga rindu dengan 3 orang ini. Ya Allah, padahal waktu itu Bilal masih di dunia, tetapi udah dikangenin surga. Hei Bilal, kalau misalnya kita ingin ucapkan ya, hei Bilal, aku rindu engkau, masuklah ke dalam surga. Subhanallah, Masya Allah adik-adik. Maka dari itu, mari kita tiru Bilal. Ya, seseorang yang masih ada di dunia, tetapi sudah dirindukan oleh surga. Karena dia adalah orang yang sangat sabar dalam melewati rintangan. Kemudian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bertanya kepada Bilal, hei Bilal, sini Bilal sahabatku. Masya Allah, dipanggilnya sahabat kan ya. Hei Bilal sahabatku sini. Rasulullah itu kalau misalnya sama sahabat-sahabatnya itu deket-deket banget adik-adik ya. Jadi asik gitu ya. Hei Bilal sahabatku sini. Aku ingin bercerita nih. Apa yang menjadikan engkau, semalam kan aku habis Isra Mi'raj. Aku habis dinaikkan ke langit ke-7, aku sampai masuk ke dalam surga, lalu aku mendengar bahwasanya ada sendalmu bergesekan di surga. Ada suara sendalmu di surga. Aku bingung, engkau masih di dunia, kenapa engkau tiba-tiba sendalnya ada di surga? Suara gesekannya terdengar. Ya. Nah, kok bisa sih Rasulullah tahu adik-adik? Dari mana Rasulullah tahu itu gesekan suara sendal Bilal? Nah, sama seperti kayak misalnya kita di rumah, tiba-tiba motor abi kita pulang. Oh, kita udah kenal dong, itu motor abi tuh. Nah, ini bukan motor abi, ini bukan motor abi. Nah, jadi dari situ Rasulullah tahu, oh ini Bilal. Ya, ini sendalnya Bilal. Dan itu juga diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara sendalnya Bilal terdengar di surga. Lalu Rasulullah bertanya, Bilal, apa yang menjadikan suara sendalmu itu ada di surga? Padahal engkau masih hidup di dunia. Kemudian Bilal menjawab, tidaklah aku setiap selesai berwudu, aku sholat sunnah 2 rakaat. Ya, nah ini dia di antara hal-hal yang dirindukan oleh surga. Jadi ketika kalian sudah berwudu, habis itu mungkin kalau misalnya masih ada waktu untuk sholat sunnah, maka laksanakanlah sholat sunnah. 2 rakaat. Bisa 2 rakaat itu sudah mencakup rawatib, sholat sunnah, rawatib, nafilah, atau sholat sunnah, tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudu. Maka itu sudah mencakup 2 rakaat itu. Ya. Jadi ketika kalian sudah selesai berwudu, lalu masih ada waktu sebelum qomat, lakukanlah amal-amal ibadah yang baik. Jangan malah ngobrol. Hehehe, kamu tahu nggak? Tadi buboinya seru tahu.
Boboiboy. Lagi di masjid ceritain boboiboy. Nanti ada boboiboy gempa, halilintar, petir. Waduh, waduh, waduh. Ada-ada aja ya. Lagi di masjid, harusnya kita berdoa karena ada waktu istijabah. Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa di antara azan dan iqomat. Jangan malah bercanda, lari-larian, ngobrol, hetayo-hetayo. Aduh ya. Nah, itu dia adik-adik. Bilal bin Robah. Ya, sudah 2 ya keutamanya ya. Kemudian, nah Kak Agung ingin menceritakan ya adik-adik. Orang yang pertama kali melafazkan azan di dunia. Wow, adik-adik tahu siapa orangnya? Ya, itu dia. Bilal bin Robah. Makanya biasanya di masjid-masjid ya ada tulisan Bilal. Maksudnya apa kok Bilal? Apakah Bilal nanti azan? Udah meninggal terus azan gitu di masjid-masjid? Enggak. Bilal itu ditulis di masjid-masjid itu menandakan bahwasanya Bilal itu adalah untuk orang yang melaksanakan azan. Ya, tulisnya Bilal. Atau ada juga yang menyebutnya muazzin, orang yang melaksanakan azan. Jadi awal mulanya gini adik-adik. Jadi di Madinah ya, ketika Bilal bin Robah dulu di kota Mekah ya, Bilal bin Robah dulu di kota Mekah, lalu hijrah ke kota Madinah, lalu Rasulullah bersama para sahabatnya membangun Masjid Nabawi, kemudian mereka berpikir-pikir, mereka berunding-runding. Iya, gimana nih caranya nih ketika itu Nabi Muhammad setiap waktu mau sholat, ya akan melihat matahari. Maka Nabi Muhammad mendatangi masjid. Para sahabat ikut-ikutan mendatangi masjid. Terus mereka nih para sahabat pada berpikir, gimana nih caranya biar orang-orang yang mungkin mereka lagi di dalam rumah, lagi ada kesibukan, lagi ada yang bertani, lagi ada yang mengasuh sapi, kambing dan lain-lain, menggembala. Gimana caranya kita buat panggilan biar mereka ingat kalau sekarang waktunya sholat. Akhirnya ada yang mengatakan, gimana kalau kita pakai lonceng? Iya lonceng tuh kayak orang Nasrani. Orang Nasrani kalau misalnya manggil orang-orang pakai lonceng. Teng neng 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 neng. Atau yang bunyinya teng 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 lo. Kak Agung ikut-ikutan goyang. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, gimana kalau kita pakai trompet? Kayak orang Yahudi. Ya, akhirnya Abdullah, seorang sahabat Nabi, suatu ketika suatu malam ia bermimpi. Ia bermimpi bertemu dengan seseorang yang memakai baju berwarna hijau dan membawa lonceng. Lalu orang tersebut ditanya sama Abdullah, "Hei, hei hamba Allah, hei engkau sini. Iya, ada apa? "Eh, boleh nggak aku beli lonceng kamu?" "Emang buat apa lonceng ini?" "Aku ingin menggunakan lonceng tersebut untuk memanggil orang-orang biar segera melaksanakan sholat, untuk meninggalkan pekerjaannya, untuk meninggalkan pelajarannya, untuk meninggalkan bermain-mainnya, agar mereka berkumpul ke masjid untuk melaksanakan sholat." Akhirnya kata orang tersebut yang pakai baju hijau lalu memegang lonceng, dia bilang, "Mau nggak aku ajarkan yang lebih baik daripada lonceng ini?" Wah, akhirnya diajarin nih adik-adik sama orang tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terus sampai la ilaha illallah sampai selesai. Kemudian Abdullah pun terbangun. Dia menceritakan kisah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad pun mengatakan, "Ini mimpimu adalah mimpi yang benar. Panggil Bilal, ajarkan kalimat ini, ajarkan kalimat azan ini. Karena sesungguhnya Bilal memiliki suara yang lantang, suara yang keras. Dan kalau dia mengumandangkan azan, mengucapkan kalimat azan, orang-orang pasti akan mendengarkannya." Jadi Bilal ini memiliki suara yang lantang dan jelas dan keras.
Akhirnya Bilal pun belajar dengan Abdullah kalimat azan. Lalu Umar bin Khattab juga bermimpi seperti itu adik-adik. Ya Rasulullah, semalam aku ngimpi dengan mimpi yang sama seperti Abdullah. Lalu kata Rasulullah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan bagaimana caranya agar kita bisa menyerukan agar orang-orang sholat. Mengingatkan agar orang-orang untuk melaksanakan sholat. Akhirnya Bilal bin Robah pun azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan yang pernah Kak Agung dengar ya di sebuah video, ya, Bilal bin Robah itu azannya awal-awal nggak merdu adik-adik. Maksudnya nggak merdu kayak dinada-nadain, enggak. Tapi dia teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi zaman dulu itu belum ada di lantun-lantunin gitu-gitu adik-adik ya. Ya itu dia. Itu yang Kak Agung pernah lihat di sebuah video, yaitu Ar-Risalah, kisah tentang sirah sirah Nabi yang di dalamnya ada Bilal ketika itu dia mengumandangkan azan, jadi nggak dinada-nadain, enggak. Jadi memang kalau dinada-nadain kan suaranya pelan ya adik-adik ya. Nah, yang menurut Kak Agung ini lebih roji karena ini Bilal menyampaikannya dengan lantang, berarti dengan berteriak. Kalau misalnya kita nada-nadain Allah, itu kan suaranya jadinya pelan. Berbeda dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaranya pasti lebih kencang. Seperti itu ya. Nah, itulah awal mula azan dikumandangkan. Hingga akhirnya ketika kota Mekah ditaklukkan, ya, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya masuk ke kota Mekah. Disitulah Nabi Muhammad bersama Utsman, bersama Bilal masuk ke Ka'bah. Lalu ketika sudah mulai waktunya melaksanakan sholat, Bilal naik ke atas Ka'bah, lalu Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang sekeliling kota Mekah, mereka semua berkumpul adik-adik. Zaman dulu nggak ada speaker, nggak ada headset, ya. Yang mana kalau kita ngomong lemah lembut itu kedengeran di seluruh kota ya, di seluruh kota, di seluruh daerah RT RW ya, kampung-kampung. Zaman dulu orang maka dari itu diantara orang-orang zaman dulu bikin menara. Itu agar apa? Agar orang-orang bisa menyerukan kalimat, bisa mengumumkan azan, bisa mengumumkan hal-hal penting. Makanya ada menara, ya. Makanya masjid-masjid kalian itu biasanya ada menara, ujung menaranya ada apa? Ada speakernya. Biar apa? Kok ditaruhnya di atas menara? Biar suaranya bisa menyebar ke seluruh desa atau ke seluruh RT RW dan seterusnya. Karena kalau misalnya speakernya di bawah, nanti kehalangan sama rumah-rumah. Jadinya suaranya nggak nyampe ke jauh-jauh tempat. Nah, lihat adik-adik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, inilah keutamaan orang-orang yang azan. Beliau mengatakan, barang siapa yang menyerukan azan selama 12 tahun, maka wajib bagi dia surga. Wajib adik-adik. Orang yang memerintahkan, mengajak orang-orang untuk melaksanakan sholat atau dia mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka kata Rasulullah wajib bagi dia untuk surga. Masya Allah. Kemudian apalagi adik-adik? Kemudian barang siapa yang mengumandangkan azan, maka dosanya akan diampuni sejauh suaranya terdengar. Berarti jauh juga ya adik-adik ya. Banyak dosa-dosa yang diampuni jika dia mengumandangkan azan. Dan ia mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang ikut sholat bersamanya. Nah adik-adik kan udah bisa kali ya belajar azan gitu ya. Nah dulu juga Kak Agung senang banget adik-adik sama azan. Sampai suatu ketika akhirnya Kak Agung kan sering tuh azan di masjid ya. Sampai suatu ketika ada bapak-bapak bilang, anak kecil nggak boleh azan.
Dari situ Kak Agung udah nggak pernah mau azan lagi. Bukannya Kak Agung nggak mau pahala adik-adik. Kak Agung digituin jadinya gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti sudah remaja, adik-adik boleh azan ya. Jadi mungkin biar adik-adik boleh nanti azannya ketika remaja. Yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin adik-adik ada yang suaranya merdu ya. Akhirnya ketika adik-adik azan, banyak orang-orang datang untuk melaksanakan sholat. Maka adik-adik akan mendapatkan pahala sholat orang-orang yang datang. Masya Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian ya, akhirnya kita sampai kepada penghujung cerita adik-adik. Bilal bin Robah ya, sebelum dia wafat, Bilal bin Robah pernah mengikuti sebuah perang, yaitu perang Badar ya. Di perang Badar tersebut Bilal bin Robah bertemu dengan Umayyah bin Khalaf yang dulu majikannya, yang masih kafir, yang dulu menyiksanya. Akhirnya Bilal bin Robah bersemangat, aku akan membunuhnya. Aku Islam, dia masih kafir. Aku akan membunuhnya. Dan akhirnya Umayyah bin Khalaf terbunuh oleh Bilal. Dan akhirnya ketika di akhir hayatnya, ya, Bilal bin Robah tidak lama beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, ya, akhirnya Bilal bin Robah pindah ke negeri Syams. Dan Bilal hidup di sana dalam keadaan zuhud. Dia tidak foya-foya. Apabila dia memiliki harta, dia bersedekah. Dia tidak menampakkan kemewahan pada dirinya. Ya, dia hidup penuh dengan kezuhudan. Dan ia wafat di kota Syams. Wallahu alam, tidak dicantumkan pada tahun berapa, pada tanggal berapa ia wafat. Tapi yang jelas ia wafat di kota Syam setelah beberapa tahun Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah adik-adik, demikian alhamdulillah tidak terasa sudah 1 jam kita bersama-sama mendengarkan cerita yang sangat penuh dengan kesedihan dan penuh dengan gitu ya. Sesuatu yang amazing. Ya, orang hitam disuruh-suruh, disiksa, malah ternyata dia mulia. Maka dari itu kita nggak boleh menilai seseorang itu dari luarnya. Ih, ada orang aneh. Ih, itu orang jalan kakinya 1 doang. Ih, ada orang buta. Jangan dilihat seperti itu adik-adik. Banyak orang-orang buta yang pernah Kak Agung lihat di handphone. Ada orang buta diwawancarai, ditanya. Hei, engkau kan orang hafiz. Engkau hafal Quran. Orang buta hafal Quran adik-adik. Engkau kan hafal Quran nih. Orang-orang yang hafal Quran, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah agar matamu disembuhkan? Lalu apa adik-adik? Lihat jawabannya. Aku nggak mau minta sama Allah agar mataku disembuhkan. Aku ingin agar nanti ketika aku masuk ke dalam surga, inilah yang menjadi hujahku. Ya Allah, selama di dunia aku tidak bisa melihat, aku ingin masuk surga ya Allah. Luar biasa adik-adik. Maka dari itu kita nggak boleh ngelihat orang itu, ih ada orang pendek, ih ada orang hitam, ih ada orang pesek, ih ada orang begini rambut keriting keribo, keriting makan kebo. Aduh astagfirullahaladzim, adik-adik, kita nggak boleh melihat seseorang dari luarnya, dari fisiknya. Ya, karena siapa tahu ternyata dia adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Siapa tahu mungkin kita melihat ada orang preman, ih galak banget itu orang, galak banget, tatoan di mana-mana. Tapi kok dia malah ke masjid? Siapa tahu ternyata dia sudah taubat. Sehingga akhirnya dia tidak lagi dimurkai Allah dan semoga dia masuk ke dalam surganya Allah. Begitu ya adik-adik ya. Semoga adik-adik tetap semangat senantiasa dalam mengerjakan amal soleh dan juga menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama di zaman sekarang itu mudah adik-adik. Bahkan teman-teman Kak Agung nih yang di sini sekarang, ada yang dari Bekasi, atau mungkin ada yang dari Bandung, ada yang dari mana-mana. Bisa ketemu dengan Kak Agung yang ada di Tangsel, Tangerang Selatan ya. Itu karena Allah memudahkan adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semakin menjadikan adik-adik bersemangat dalam menuntut ilmu.
Dan coba Kak Agung tanya dulu ya. Assalamualaikum Aheksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kita ada kuis? Boleh, monggo Kak Ustaz. Oh baik, Alhamdulillah. Insya Allah nanti ada kuis ya adik-adik ya. Baik, kuisnya Kak Agung ingin tanyakan kepada adik-adik. Semoga adik-adik bisa menjawab ya. Wah sepertinya sudah ada yang ingin menjawab duluan. Udah ada yang angkat tangan ya. Masya Allah. Nanti akan dipilihkan siapa saja yang nanti akan menjawab pertanyaan. Jadi Kak Agung tanya dulu. Kalau Kak Agung sudah tanya, baru nanti kalian angkat tangan ya. Pertanyaannya, yang gampang dulu deh. Ya, yang gampang dulu. Pertanyaannya adalah, siapa nama ayahnya Bilal? Siapa nama ibundanya Bilal? Oke, hitungan ketiga kalian boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Ting ding 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 ding. Alhamdulillah lihat di sini ada 4. Siapa ini? Kiro, Nur. Ih, Kagung agak miring-miring jadi susah dicoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Agung. Masya Allah, ini siapa namanya? Kagung tadi miring-miring, soalnya kan HP Kagung dimiringin. Ini Keira siapa Kak namanya? Agung. Oh, Keira siapa? Keira Keira Nuraida Kak Agung. Nuraida dari Tangerang ya? Ya. Oh, iya baik. Boleh Kagung tanya, siapa nama ibundanya Bilal dan ayahnya Bilal? Mamah nama ibundanya, Robah nama ayahnya. Masya Allah, 100 buat Kak Agung. Kok buat Kak Agung sih? Iya, Kak Agung dulu waktu masa-masa kecil Kak Agung jarang dapat 100 ya. Jadi ketika Kak Agung jadi guru, kalau ada yang dapat 100 itu buat Kak Agung. Ya, 100 barakallahu fiik. Alhamdulillah. Insyaallah nanti dapat hadiah ya dari Musola Nur Hikmah insyaallah. Jazakallah khairan Kak Agung. Wa jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya. Ting 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 ya. Aduh. Pertanyaannya gampang lagi deh. Tapi mengekor ya. Pertanyaannya, siapakah orang yang pertama kali jangan deh, itu gampang banget. Ceritakan kepada Kak Agung asal mula azan dikumandangkan itu gimana sih? Iya, insya Allah yang bisa menjawab dapat hadiah ya. Insya Allah kalian pasti ada yang tahu ceritanya ya. Gimana awal mula cerita azan dikumandangkan. Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Ting ning 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 ning. Ada Kaisara dari Bekasi. Assalamualaikum Kaisara. Ya, lupa Kagung ini lagi. Mana Kaisara? Kaisara. Nah, ini dia. Tuing. Assalamualaikum Kaisara. Halo. Assalamualaikum Kaisara. Apakah ada orang? Adalah Kagung, orang tadi angkat tangan. Mana nih Kaisara dari Bekasi? Loh, kayaknya sedang kendala ya Kaisara ya. Oke, yaudah. Coba Kagung pilihkan yang lain. Tadi di sini ada siapa ini? Mana tadi ya? Galaxy A10 siapa ini ya? Assalamualaikum. Galaxy A10. Kayak nama handphone ya, Samsung Galaxy A10. Assalamualaikum. Halo. Net. Wah, qadarullah tidak bisa dihubungi juga sepertinya ya. Ini ada apa ini? Apakah Kak Agung yang sedang tidak bisa mendengar atau memang kalian yang tidak bisa mengaktifkan suara? Coba Galaxy A10, Assalamualaikum. Galaxy A10 nama aslinya siapa sih? Makanya dari awal kita rubah dulu nama kita ya.
Nah, jadi Kak Agung tahu deh nama-nama kalian. Oke. Qadarullah ternyata tidak ada. Sepertinya pertanyaannya agak sulit ya. Jadi oke deh, Kak Agung ganti aja deh. Baik, tadi disebutkan nih yang mudah nih ya. Tadi disebutkan ada 7 orang. Ada berapa adik-adik? Ada 7 orang yang dia pertama kali mengumumkan bahwasanya dirinya adalah Islam secara terang-terangan. Siapakah 7 orang tersebut? Ya, nih Kak Agung ulangi yang pertama ya. Yang pertama, tapi nanti kalian langsung angkatan ya. Rasulullah, Abu Bakar, Syuhaib, Ammar, Sumayyah, Bilal, Miqdad. Nah, tadi ada 7. Silakan hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Ting ning 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 ning. Di sini ada siapa ini? Gozi Al-Fatan. Assalamualaikum Gozi Al-Fatan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gozi, kamu kelas berapa anak muda? Kelas 3. Kelas 3. Sekolah di mana anak muda? SD-an aja. SD An-Najah. Kayak kenal. Itu daerah Tangerang ya? Ntar. Wah, nanya. Emang kamu nggak tahu kamu tinggal di mana? Di masjid. Enggak. Aduh, lupa sama sekolah sendiri ya. Kamu udah 3 tahun sekolah, nggak tahu alamat sekolahnya. Ya udah daerah mana? Tangerang kah? Atau daerah mana? Kotanya. Kamu murid baru? Kamu murid baru bukan? Hah? Oh, nggak tahu, ya udah deh. Ya udah langsung aja jawab pertanyaan Kak Agung. Siapa saja 7 orang yang tadi Kak Agung sebutkan yang awal-awal pertama kali dia menyebutkan dirinya adalah Islam secara terang-terangan? Sebutkan. Nabi Muhammad. Betul. Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Ammar bin Yasir. Betul. Sumayyah. Betul. Syuhaib. Betul. Bilal bin Robah. Betul. Satu lagi. Miqdad 100. Buat Kak Agung. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Soleh, insyaallah nanti dapat hadiah. Silakan kamu kirimkan nama kamu, alamat kamu, lalu kirimkan kepada yang ada di tulisan di flyer ya. Musola Nur Hikmah biasanya nanti ada tulisan nomor handphone, atau kamu bisa menghubungi lewat IG Kak Agung ya. Kak Agung Tio atau Musola Nur Hikmah juga ada IG-nya. Nah, bisa dihubungi lewat sana ya. Sip. Oke, nanti dapat hadiah. Taib, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Afwan. Pertanyaan selanjutnya. Siapa saja di antara 7 orang tersebut yang disiksa dan yang tidak disiksa? Oh, ini pertanyaan gampang sekali adik-adik. Yuk, pertanyaannya adalah siapakah di antara 7 orang tersebut yang disiksa dan yang tidak disiksa? Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Ting ning 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 ning. Oh, di sini ada siapa nih? Sultan Safia Farid. Masya Allah, dari tebing tinggi. Emang tebing ada yang pendek ya? Oke, assalamualaikum Sultan Safia Farid dari tebing tinggi. Tebing tinggi ini daerah mana ya? Boleh Kak Agung tanya? Waalaikumsalam. Tebing tinggi daerah mana, Farid? Sumatera Utara. Farid ini? Sumatera Utara ya. Ini Sultan atau Farid? Sultan. Sultan. Oke.
Silahkan jawab pertanyaan Kagung. Siapa aja tadi yang nggak disiksa dan siapa juga Nabi yang Muhammad. disiksa? Nabi Muhammad disiksa? Tidak disiksa. Oh tidak. Terus siapa lagi? Abu Bakar. Abu Bakar. Kok bisa sih Nabi Muhammad nggak disiksa gara-gara apa tuh? Karena pamannya. Pamannya. Pamannya siapa nama paman Abu Bakar? Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib. Abu Thalib. Terus kalau Abu Bakar kenapa Abu Bakar nggak disiksa? Kaumnya, karena kaumnya, Karena keluarganya. Nah, keluarganya. Karena dia memiliki keluarga yang siap melindungi dia ya. Terus sisanya gimana yang 5 orang? Disiksa? Atau enggak? Diikat. Diikat atau disiksa ya? Masya Allah. Tayyib barakallahu fik Sultan. Ini Safia dan Farid tadi kamu? Enggak. Enggak. Terus Cuman siapa? Safia. Cuma Safia. Kalau Farid siapa? Oh, Masya Allah. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kamu tinggal ketikkan nama kamu ya. Kirim ke nomor yang ada di flyer. Atau boleh menghubungi Kak Agung lewat IG ya. Insya Allah dikirimkan hadiah. Barakallahu fik. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga nih adik-adik. Lihat. Gampang deh pertanyaannya. Bilal bin Robah di antara disiksanya diapain aja? Lalu apa yang keluar dari lisannya ketika dia disiksa adik-adik? Kak Agung ulangi. Bilal bin Robah disiksanya diapain aja? Lalu ketika disiksa, Bilal ngomongnya apa? Apakah ngomongnya halalalala? Oh enggak ya. Atau ngomongnya aduh. Atau ngomong apa adik-adik Bilal bin Robah ini ya? Oke, hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Ding 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 ding. Kita lihat di sini ada Mikan Mauzar. Assalamualaikum Mikan Mauzar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Wa kaifa Alhamdulillah. ya Kak Agung Tio? Alhamdulillah ana bi khair. Taib, Mikan atau kakaknya? Kak Agung masih suka bingung, ini sebelah kamu kakaknya atau kamu kakaknya? Kamu punya kakak nggak? Kamu punya kakak nggak? Punya adik nggak? Adiknya Mauzar. Oh, adiknya Mauzar. Kamu Mikan kakaknya. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, Masya Allah. Kalau Mauzar? TK. Oh, Masya Allah. Baik. Mikan, jawab pertanyaan Kak Agung Mikan. Di antara siksaan yang diterima oleh Bilal bin Robah apa aja Mikan? Dibebani batu dan Dibebani batu, dijemur. Dijemurnya kayak gimana nih? Apa dijemur aja atau gimana? Dijemurnya di mana? Dijemur Kan dijemur di dong nggak panas. pasir. Waduh. Panas. Emang panas? Mikan pernah ke sana? Belum. Tapi tahu ceritanya ya? Iya, memang padang pasir itu panas ya. Terus habis itu apa? Ditiban batu. Apanya yang ditiban batu? Tangannya, kakinya, tubuhnya. Lalu apa yang keluar dari lisannya saat ia disiksa Mikan? Ahad. Ahad. Apa artinya ahad Mikan? Nama? Nama Allah. Betul. Barakallahu fiik. Oke Mikan, insya Allah nanti dapat hadiah dari Musola Nur Hikmah ya. Barakallahu fiik. Semangat terus belajarnya soleh. Oke, pertanyaan. Wa jazakallah khair. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang akan sulit. Sulit dan sangat sulit. Dan hanya alis yang tebal yang bisa menjawabnya.
Kak Agung nggak boleh sombong. Iya ya, astagfirullah, nggak boleh sombong adik-adik ya. Walaupun kita bisa menjawab, kita tidak boleh sombrong. Sombong Kak Agung. Oh iya, sombong maksudnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah di mana Bilal bin Rabah wafat? Wafat Kak Agung. Iya, wafat maksudnya ya, nggak make to ya. Nah, ini pertanyaan paling gampang. Sebutkan kota mana Bilal bin Rabah wafat. Hitungan ketiga, angkat mata. Enggak lah, angkat jadinya ya. 1, 2, 3. Ting ning 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 ning. Kita akan lihat di sini ada siapa ini? Ini kan dari tadi dia angkat tangan tapi qadarullah tidak bisa. Coba kita tanya lagi nih, Qaisara. Assalamualaikum Qaisara dari Bekasi. Tuh kan, tidak bisa. Halo Bandung. Halo Bandung lagi. Halo Kaisara. Tuh kan tidak bisa. Coba kita lihat lagi nih, ada siapa lagi di sini? Selain Kaisara, ada Bagas. Kita coba tanya Bagas. Assalamualaikum Bagas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kaifa haluk Bagas? Bisa bahasa Arab nggak ya? Alhamdulillah. Anak bihoir. Wah hebat ya, alhamdulillah dibantu, barakallahu fik, bisa ya. Oke, Bagas, tadi Kak Agung udah cerita nih tentang Bilal. Oh ya, kamu kelas berapa Soleh? Kelas 1. Kelas 1 Kak Agung. Iya, kelas 1. Masya Allah, kelas 1 ternyata ada yang menyimak juga nih materi bersama Kak Agung Tayo. Kak Agung Tayo lagi. Kak Agung Tio maksudnya ya. Oke, Bagas, jawab pertanyaan Kak Agung. Tadi Kak Agung cerita tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini wafat atau meninggalnya di kota apa? Damaskus atau daerah Syam ya. Syam. Barakallahu fiik. Oke, alhamdulillah adik-adikku yang soleh dan soleh dimanapun kalian berada. Cikarang, Tebing Tinggi, Bekasi, Depok, Bogor, Jakarta Selatan, Bandung kalau ada ya, dan lain-lain. Ada yang dari Ciputat juga. Assalamualaikum Ciputat. Assalamualaikum Ciputat ya. Oh iya, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa Kak Agung kan sebutkan satu-satu. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama ya. Yuk, semoga apa yang sudah kita pelajari menjadikan kita semakin semangat untuk belajar atau menuntut ilmu agama kita. Jangan sampai kita malah malas-malesan. Padahal menuntut ilmu itu sudah mudah adik-adik. Tidak seperti di zaman dulu, sebagaimana kisah Bilal bin Rabah yang masuk Islam aja harus disiksa. Begitu juga dengan kisah-kisah Ammar bin Yasir dan para sahabat yang lain. Yuk adik-adik, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullah khair wa barakallahu fi adara nara Najla Tiandra Sofi Ainun Kaisara mana lagi Fatih Mikan ya, Hadiah, iya sama-sama, amin. Maryam, Hafiz Husain, Caca, Aurel, Nazwa, Bagas, Akila, Aisyah, dan Aminah. Barakallahu fikum. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum.